Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah beberapa contoh atau sekitar 20 soal coronavirus ya. Untuk teman-teman SKB apapun wajib untuk melihat soal coronavirus sebab kemungkinan besar pasti akan ada di soal SKB. Pertama, apa itu coronavirus? Jawabannya adalah coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius. Ya, ini soalnya belum dibikin multiple choice. Untuk teman-teman semua diingat-ingat saja. Kita naik ke soal yang berikutnya, apa itu COVID-19? Perhatikan ya, COVID-19 dengan coronavirus adalah merupakan yang berbeda. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Bisa aja pertanyaannya kapan pertama kali COVID-19 ditemukan? Ya, ini jawabannya Wuhan, Tiongkok, Desember 2019. Kita next, apa saja gejala COVID-19? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Kita next ke soal yang berikutnya. Apa yang harus saya lakukan jika saya memiliki gejala COVID-19 dan kapan saya harus mencari pertolongan medis? Jawabannya adalah, jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetap di rumah, isolasi mandiri, dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun jika Anda tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam, segera cari pertolongan medis. Kita next ke soal yang berikutnya. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Kita naik ke soal yang berikutnya. Apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Jawabannya dapat. COVID-19 dapat menular dari orang yang hanya bergejala ringan seperti batuk ringan tetapi merasa sehat. Orang-orang yang seperti ini yang banyak menularkan ya. Kita next ke soal yang berikutnya. Apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19? Jawabannya adalah segera cari pertolongan medis. Saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker. Jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, dan jangan menyentuh permukaan dengan tangan Anda. Kita next ke soal yang berikutnya. Apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah ketika seseorang yang mengalami demam, batuk, atau gejala COVID-19 lainnya tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum lainnya. Hal ini dilakukan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan. Kita next ke soal yang berikutnya. Apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya tidak memiliki gejala maupun saya merasa terpapar tidak memiliki gejala namun saya merasa terpapar COVID-19?
Ingat ya, namun saya merasa terpapar COVID-19. Apakah perlu melakukan karantina mandiri? Jawabannya adalah karena orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menularkan secara cepat ke orang lain, segera mengarantina diri dapat mencegah orang lain tertular infeksi. Kita next ke soal yang berikutnya. Apakah anak-anak atau remaja dapat terinfeksi COVID-19? Jawabannya bisa, ya. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja memiliki risiko terinfeksi dan menularkan ke orang lain yang sama seperti kelompok usia lainnya. Kita next ke soal yang berikutnya. Apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya dan mencegah penyebaran penyakit ini? Jawabannya adalah tetap ikuti informasi terbaru tentang wabah COVID-19 yang tersedia di situs web WHO dan melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah Anda masing-masing. Kita next ke soal yang berikutnya. Apakah ada vaksin, obat, atau perawatan untuk COVID-19? Jawabannya adalah tidak ada obat yang terbukti pada pencegahan atau penyembuhan COVID-19. Perhatikan jawabannya, tidak ada obat yang terbukti ya. Kita next ke soal yang berikutnya. Apakah WHO merekomendasikan penggunaan masker medis dalam mencegah penularan COVID-19? Jawabannya adalah saat ini tidak ada cukup bukti untuk menyarankan atau mencegah penggunaan masker, baik masker medis atau masker lainnya, oleh orang sehat di masyarakat. Masker medis direkomendasikan terutama dalam perawatan kesehatan, tetapi dapat dipertimbangkan dalam keadaan lain. Kita naik ke soal yang berikutnya. Bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Ini penting ya, perhatikan. Jika Anda menggunakan masker, 1. Sebelum menyentuh masker, cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih mengalir. 2. Ambil masker dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. 3. Tentukan sisi mana yang merupakan sisi atas. 4. Pastikan sisi masker yang tepat menghadap keluar atau sisi berwarna. 5. Tempatkan masker ke wajah Anda. 6. Jangan menyentuh masker. Kita next ke soal berikutnya. Berapa lama waktu yang diperlukan bagi gejala COVID-19 untuk muncul setelah terjadi pajanan? Jawabannya adalah waktu kemunculan gejala dapat berkisar antara dari 1 sampai 14 hari. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada hubungan antara COVID-19 dan hewan? Jawabannya adalah COVID-19 ditularkan dari manusia ke manusia. Kemungkinan hewan sumber COVID-19 saat ini belum dipastikan, tetapi penelitian sedang berlangsung. Jadi kemungkinan dari hewan saat ini belum dipastikan ya saat soal ini dibikin. Belum tahu kalau ada penelitian terbaru nantinya. Kita next ke soal yang berikutnya. Apakah saya dapat tertular COVID-19 dari hewan peliharaan saya? Jawabannya adalah dalam eksperimen, kucing dan musang dapat menularkan infeksi ke hewan lain dari spesies yang sama. Ingat ya, dari spesies yang sama. Tetapi tidak ada bukti bahwa hewan-hewan ini dapat menularkan penyakit ke manusia. Untuk sampai saat ini belum ada bukti dari hewan-hewan ini dapat menularkan ke manusia. Kita next ke soal berikutnya. Berapa lama virus dapat bertahan di permukaan benda? Penelitian telah menunjukkan bahwa virus COVID-19 dapat bertahan hingga 72 jam pada plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga, dan kurang dari 24 jam pada karton. Kita next ke soal berikutnya. Bagaimana cara berbelanja secara aman? Ya, saat pandemi seperti ini bagaimana cara belanja secara aman? Saat berbelanja bahan makanan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain dan tidak menyentuh mata, mulut, dan hidung Anda.
Saat ini tidak ada kasus konfirmasi COVID-19 yang ditularkan melalui makanan atau kemasan makanan. Kita next ke soal berikutnya, bagaimana cara mencuci buah dan sayuran? Sebelum menyentuh buah dan sayuran, cuci tangan Anda dengan sabun dan air bersih mengalir. Kemudian cuci buah dan sayuran secara menyeluruh dengan air bersih, terutama jika Anda memakannya dalam keadaan mentah. Kita next ke soal berikutnya. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah atau mengobati COVID-19? Ini orang banyak salah kaprah ya saat ini. Jawabannya adalah tidak. Antibiotik tidak efektif dalam melawan virus. Antibiotik hanya efektif melawan infeksi bakteri. COVID-19 disebabkan oleh virus, sehingga antibiotik tidak efektif melawan COVID-19. Kita next ke soal berikutnya. Apakah saya dapat tertular COVID-19 dari kotoran orang yang terinfeksi penyakit ini? Jawabannya adalah saat ini penyelidikan awal menunjukkan bahwa virus dapat ada pada kotoran dalam beberapa kasus, tetapi belum ada laporan penularan COVID-19 melalui kotoran. Ingat ya, belum ada laporan, belum ada. Oke, sekian soalnya, soal-soal COVID-19-nya. Semoga bermanfaat buat pendidik semuanya, buat teman-teman semuanya. Sukses selalu dan lulus P3K-nya atau CPNS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.